Halo teman-teman semuanya, maaf ganggu sebentar ya. Aku cuma mau ngobrol dikit, santai aja kok, bukan ceramah berat lah. Jadi gini guys, hari ini tuh aku mau bahas sesuatu yang sebenarnya deket banget sama keseharian kita di Roblox, tapi sering banget disepelein. Jadi tema yang aku ambil sama teman-teman tuh adalah tentang kesetaraan gender dan sikap di ruang publik digital. Yang pertama tuh kita kan ini main di Roblox nih. Main bareng orang dari mana-mana secara random lah. Entah itu yang ada dari Kalimantan, dari Jawa, dari Sumatera, Bali, bahkan dari luar negeri pun ada. Terus ketemu macam-macam karakter, suara, avatar, gaya. Tapi apakah cara kita ngomong ke mereka udah benar? Udah bikin nyaman? Atau malah sering tanpa sadar bikin orang down? Yang dimana ada orang dihina karena suaranya kayak cewek atau kayak bocil, cowok yang main santai dibilang nggak jago, cupu, atau lemah, terus belum lagi ada yang body shaming, entah itu secara hinaan avatar, hina nama, atau nickname, dan macam-macamnya lah. Oke, aku sebelum itu mau nanya, kalian mungkin pernah nggak sih melihat hal-hal seperti itu? Menurut aku sih kalian semua pernah kan? Nah, yang dimana itu tuh berarti kita hidup di ruang yang sama kan? Sekarang aku mau ajak mikir pelan-pelan deh. Roblox ini sebenarnya apaan sih? Game kan? Roblox ini sebuah game, tapi bukan cuma game doang. Di sini tuh ada yang namanya obrolan, ada yang namanya komunikasi, ada yang namanya pertemanan, bahkan konflik pun ada. Bahkan juga ada yang benar-benar bawa perasaan. Banyak banget kan yang sampai bawa perasaan, kayak pertamanya kenalan, deket, tiba-tiba pacaran. Itu kan banyak banget tuh. Terus yang artinya ini tuh udah kayak ruang publik digital. Sama kayak kita lagi nongkrong di mall, di taman, di sekolah. Cuman ya bedanya kita di sini tuh pakai avatar, kita pakai mic atau chat, tapi yang sakit hati, yang seneng, yang marah tuh tetap manusia beneran di belakang layar. Nah, sekarang kita masuk ke kata yang mungkin kedengaran berat dikit, tentang kesetaraan gender. Jadi sebenarnya jangan dibikin pusing dulu deh. Simple kok, kesetaraan gender itu kurang lebih ya, punya hak yang sama untuk dihargai, tidak direndahkan, enggak dijadiin bahan ejekan, cuman karena gendernya. Terus di dunia nyata itu sering dibahas di soal kerjaan, sekolah, hak perempuan, hak laki-laki. Tapi di sini di Roblox bentuknya mungkin lebih sederhana. Gimana cara kita ngomong, terus gimana cara kita ngecengin orang lain, gimana cara kita bercanda, itu tuh menjadi pertanyaan untuk kesetaraan gender. Ah, ini cuma game, cuma bercanda. Padahal kalimat yang menurut kita cuma bercandaan itu bisa menjadi orang takut ngomong di mic, bikin orang malu sama dirinya sendiri, bahkan bikin orang left dalam game tertentu dan nggak mau main lagi. Mungkin kita lupa kalau di balik avatar lucu, keren, imut, sangar, itu ada orang beneran yang punya perasaan. Contohnya gini deh, yang paling sederhana ya, ada cewek yang berani on mic, terus ada yang ngomong, suara lo cempreng banget, makanya cewek jangan main game, atau perempuan mah noob. Atau kebalikannya, ada cowok yang suaranya lembut atau pelan terus dikatain, ih kok kayak cewek sih suaranya, cowok kok lembek gitu. Itu kelihatannya cuman kata-kata kan, tapi itu udah termasuk merendahkan orang berdasarkan gender. Padahal nih ya, kesetaraan gender juga berarti loh, orang punya hak buat bilang ya atau tidak. Semua orang bisa loh kayak gitu. Karena itu hak mereka sendiri loh. Mereka kan yang bermain di Roblox ini. Bukan kita yang menentukan apa yang harus mereka lakukan. Dan nggak boleh dipaksa juga cuma karena dia cewek atau cowok. Sekarang, aku cuman mau ngasih masalah, tapi juga mau ngajak mikir. Kalau kita pengen Roblox jadi tempat yang lebih enak buat semua orang, apa yang bisa kita lakuin sebagai player biasa? Aku coba sebut beberapa hal simpel yang bisa kita lakuin bareng-bareng. Pertama, kita bisa jaga bicara dan jaga chat. Bercanda boleh, tapi jangan pakai hinaan secara gender.
kita bikin satu orang gak nyaman, suasana game jadi kotor. Nah, Betul. salah satunya kayak ini nih, orang yang ada di depan aku ada beberapa yang cukup menarik perhatian. Sebenarnya nggak masalah juga sih, karena kan ini public space ya guys. Terus yang kedua nih, jangan ikutan ramein kalau ada yang dibully. Sering banget ya, ada satu orang dibully nih di map tertentu di Roblox ini. Terus yang lain ikut-ikutan ngetik hal yang serupa, yang tiba-tiba ngebully orang itu. Cuman biar kelihatan lucu atau niat. Padahal posisi kita itu bisa milih mau jadi bensin atau mau jadi air. Yang dimana kalau misalkan jadi bensin, ya udah kita sama-sama malah ngehina orang itu, ngebully orang itu. Tapi kalau misalkan jadi air, kita bisa ngasih tahu nih orang yang ngebully untuk tidak melakukan hal itu, karena itu juga bisa bikin sakit hati orang yang dibulinya. Terus yang ketiga, harus berani bilang kayak misalkan, bro jangan gitulah, dia juga player biasa, atau udah nggak usah bawa-bawa cewek atau cowok segala. Kadang cuman butuh satu suara yang ngomong gitu, dan yang lain jadi mikir, oh iya kebangetan juga sih tadi. Nah contohnya gini deh, yang lain malah ngata-ngatain gue, yang akhirnya dia mikir, loh berarti gini amat ya hidup gue, jadi gue kurang baik ya, yang akhirnya mikir, aduh jadi nggak enak, jadi merasa tersakiti, itu karena ulah mereka sendiri. Terus nih yang terakhir ada hormati pilihan orang soal avatar dan cara mereka berekspresi. Maksudnya gini, jangan dihina atau jangan di apapun itu, karena itu tuh ekspresi mereka berkreasi di Roblox ini. Orang bisa pakai avatar imut, orang bisa pakai avatar yang sangar, feminim, maskulin, aneh ataupun lucu. Kalau ada cowok pakai avatar imut atau feminim, atau cewek pakai avatar sangar, ya biarin aja. Itu bentuk ekspresi mereka. Kesetaraan gender juga berarti kita nggak maksa. Cowok harus begini, cewek harus begini. Semua orang bebas, nyaman sama stylenya sendiri. Jadi kalau dirangkum pelan-pelan nih guys, ini udah masuk ke kesimpulan lah kurang lebih nih. Dari awal kita campaign, dari awal kita diskusi, ya kurang lebih gini. Roblox bukan cuman game, tapi ruang sosial, ruang publik digital. Di sini ada cowok, ada cewek, dan berbagai identitas gender lain yang sama-sama pengen main dengan aman dan nyaman. Kata-kata kita, bercandaan kita, sikap kita, itu semua punya efek nyata ke perasaan orang di balik layar. Kesetaraan gender di Roblox bisa dimulai dari hal sederhana. Enggak merendahkan orang karena gender, enggak ngejek suara dan penampilan yang dianggap enggak sesuai standar, saling menghormati batasan. Kita enggak perlu jadi orang hebat atau influencer. Cukup dari satu hal kecil, bagaimana cara kita ngomong ke orang hari ini. Karena perubahan itu nggak selalu datang dari hal besar, tapi dari kebiasaan kecil yang kita ulang tiap hari. Oke guys, makasih banget ya dari tadi sudah mau dengerin. Tapi sebelum itu, nah untuk sesi diskusi, kalau ada yang mau komentar, setuju, nggak setuju, atau mau share pengalaman pernah dibully, atau cerita hal apapun itu yang ada di Roblox ini, boleh, ada yang mau coba bertanya, ada yang mau coba memberikan pendapat, atau mau coba diskusi, boleh-boleh. Gimana Bang kalau ada orang rasis? Oke, terkait orang rasis nih guys. Sebenarnya ini kan orang rasis tuh balik lagi ke diri mereka sendiri. Bagaimana sifat mereka, bagaimana sikap mereka. Jadi menurut aku untuk orang-orang rasis yaitu mereka punya masalah sendiri di hidup mereka. Entah itu karena mereka nggak punya teman, entah itu mereka sering dikata-katain juga yang akhirnya berdampak bagi diri mereka sendiri, yang akhirnya mereka rasis juga karena mereka merasa paling tinggi, yang akhirnya rasis. Sebenarnya menurut aku sikap yang perlu kita lakukan ya udah, kita nggak usah ladenin orang itu lah. Secara gampangnya seperti itu. Kalau misalkan kita respon orang itu ya sama aja itu sebagai bahan bakar buat dia untuk rasis, untuk ngata-ngatain. Ya udahlah, kita santai aja, nggak perlu ngata-ngatain dia. Cukup kasih space untuk dia yang akhirnya nanti lama-kelamaan dia mulai capek sendiri, lelah sendiri. Lebih gampangnya tuh orang yang rasis sering menghina, sering membuli, diri mereka sendiri itu merasa agung, diri mereka sendiri itu merasa berkuasa, tapi sebenarnya mereka yang lebih terpuruk. Jadi menurut aku sih bagusnya ya udah kita mah tidak usah menanggapi orang itu.
Menurut Kakaknya, ruang publik digital kayak gini tuh bener-bener ngasih kesempatan yang setara bagi semua gender kah? Sebenarnya terkait bagus atau tidaknya, menurut aku di game tuh kurang cocok sih. Karena di Betul. game tuh kebanyakan orang-orang main game buat fun doang, buat seru-seruan doang, nggak fokus buat memandang kesetaraan gender. Tapi aku di sini biar semua orang tahu, biar semua orang ngerti tentang gender, bagaimana menghargai wanita, bagaimana menghargai pria. Jadi ngaruh atau enggaknya kita ngomong tentang gender di sini menurut aku cukup ngaruh banget. Yang paling dasar banget, pertama kali kita main di Roblox ini buat seru-seruan bareng kan, buat have fun bareng kan. Tapi lama-kelamaan, oh ternyata emang seru juga. Karena kita bisa on mic, kita bisa ngobrol dengan banyak orang. Tapi dari semua itu tuh Iya, banyak orang yang mensalahgunakan ruang publik digital ini dengan cara ya itu toksik, dengan cara menghina, bully dan yang lainnya yang akhirnya tidak adanya kesetaraan gender. betul, Seharusnya baiknya adalah kita ya saling menghargai sesama orang lain karena yang bermain itu manusia normal. Yang bermain itu betul, kita sendiri, di mana ya orang yang punya harga diri, yang punya hati. Jadi menurut aku ya betul. untuk kesetaraan gender di sini tuh masih minim tapi perlu Apa? ditingkatkan lagi kalau bisa gitu. Yang lain Udah ingin bertanya atau ingin berpendapat, kasih saran udah. atau apapun itu diperbolehkan. Ini apa nih? Bang, tanggapan tentang kalau cowok harus pakai AVA cowok dan sebaliknya, menurut aku karena ini sebuah game di publik digital diperbolehkan. Karena balik lagi ke diri kita sendiri, kita boleh berkreasi di ruang publik digital ini. Tidak ada larangan untuk kita pakai avatar cewek ataupun yang cewek pakai avatar cowok, tidak ada larangan seperti itu. Karena kita bebas berkreasi, bebas berpendapat. Ada yang mau nanya lagi, guys? Boleh, kalau yang mau nanya dipersilahkan. Bang, tentang pasangan yang sibuk sama gamenya. Oke. Nah, ini kita masuk ke topik pembahasan terkait pasangan. Entah itu di game Roblox ataupun game yang lainnya. Oh, ini panjang banget nih. Kak, memang betul tidak ada larangan mau itu untuk mengekspresikan, tetapi melihat Roblox itu sebagai platform yang mayoritasnya di bawah umur, bukankah lebih baik untuk set a good example? Ya, betul juga. Oke, di Roblox kan ada batasan usia, betul? Nah, menurut aku, orang yang di bawah umur itu tidak mempunyai suara untuk bisa mendengar orang lain. Bahkan sekarang updatean terbaru di Roblox nih ya guys, scan muka. Dari scan muka, itu bisa terlihat umur, usia. Yang dimana kalau misalkan udah di usianya di atas 18 tahun, itu bisa on mic. Tapi kalau misalkan masih di bawah 18 tahun itu kan nggak bisa on mic. Yang berarti kalau misalkan ada orang dewasa yang pakai avatar, dia tuh cowok pakai avatar cewek, terus ngobrol dengan anak di bawah umur. Sebenarnya dia kan nggak akan bisa dengar si anak ini. Nah, kan ada yang namanya report. Kalaupun ada orang di sekitar anak itu, ataupun ada orang yang notice dia tuh cowok tapi memperlakukan tindakan buruk ke anak kecil itu, kita bisa report yang dimana dia kena ban, entah itu 1 hari, entah itu beberapa hari, itu pasti bisa kayak gitu. Oke, halo teman-teman, aku lanjutin ya. Di game ini orang lebih dinilai dari skill mainnya atau dari tampilan avatar dan gender yang kelihatannya aja. Nah, betul. Bentar ya, aku jawab dulu punya siapa ini? Gowei. Tadi Gowei itu nanya gimana terkait pasangan yang sering main game terus. Cowok atau cewek yang fokus main game, bisa dibilang mungkin dia tuh fokus main game karena emang anaknya suka main game. Tapi kalau misalkan Betul. dalam hubungan dia terlalu fokus game dibandingkan dengan pasangannya, itu sih udah toksik juga, kurang baik. Jadi menurut aku sendiri ya agak aneh sih. Dalam relationship tapi ada yang fokus main game dibandingkan untuk ngasih waktu ke pasangannya, itu cukup aneh. Menurut aku sih mendingan udahin aja daripada si cowoknya nggak ngasih alasan jelas atau ceweknya ngasih alasan yang nggak jelas. Gitu Hmm. guys. By the way, aku sangat berterima kasih kepada kalian semua yang mau hadir dan mendengarkan dari awal sampai akhir. Aku lihat ini audiensnya banyak banget, sumpah aku seneng banget. Kalian Yeay.
dan mendengarkan. Yeay, selesai. Sore. Nah, mungkin aku tutup dulu aja acaranya. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya udah mau hadir di campaign yang aku lakuin dengan teman-teman kelompokku. Sekali lagi, terima kasih banyak. By the way, kita foto bareng gak sih semuanya? Guys, saya foto bareng guys. Yeay. Yo, posisi diri kalian. Aduh, itu ikannya nanti dong. Flexingnya nanti. Ada waktunya. Mau foto. Ikut. Yo, yang rapi. Kita foto bareng semuanya. Gimana ini? Di sini aja. Ya.